Ustadz, Ya, kadang kan waktu ya mungkin ini bukan cerita aku belum punya keturunan Ustadz, tapi beberapa teman-teman suka dapat pertanyaan ajaib Ustadz dari anaknya. Misalnya gini, mah, pah, aku tuh prosesnya bisa di dunia tuh gimana sih? Nah terus bagi orang tua jawabnya gimana Ustadz? ya harus dijelaskan, harus diceritakan ya bagaimana proses pertemuan ayahnya sama ibundanya, kemudian diceritakan dengan syariat agama mengatur adanya akdun nikah. Jadi walaupun bahasa mereka sudah sama-sama I love you, you love me, you and me fa be love, I belong to you, you belong to me, you and me fa belong. Ya, tetap ada koridor yang harus dipatuhi. Ceritakan, jelaskan. Dan nggak perlu panik ya. Oh jangan. Paling tinggal pilih bahasanya kan mungkin yang kalau misalnya anak kita SMA, ya kita bisa gunakan lebih terbuka daripada yang masih kecil kan harus milih-milih itu Ustadz ya. Betul. Oke Ustadz. Buah markisa dari pasar minggu. Artinya Ustadz? Pemirsa daripada nunggu. Iya dari tadi mau disapa. Sapa dulu Ustadz ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kembali lagi di acara Share It yang insya Allah akan membahas tema-tema yang unik-unik yang relate banget dengan apa yang terjadi di sekitar. Dan alhamdulillah hari ini sudah ada guru kita Ustadz Taufiq Rahman. Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat afiat. Agak sama warna kita. Alhamdulillah Ustadz ya. Iya, hitamnya hitam kopi. Arti Ustadz? Walaupun hitam baiknya menanti. Tapi buat istri yang ada di baiti. Betul. Harus dilanjutin Ustadz. Iya. Nah Ustadz, ini topiknya seru nih Ustadz. Karena kan mungkin Ustadz udah mengalami atau teman-teman di sini kru yang udah punya anak, kan pasti ada satu masa di mana anaknya nanya, yang tadi yang di awal, mah, pah, aku tuh kok bisa ada, mah, pah, bayi itu gimana, dan banyak yang aku dengar dari teman-teman, even dari nonton di TV, kadang orang tuanya panik Ustadz. Ya. Nah itu di Islam tuh ada caranya nggak sih Ustadz? Ya. Sangat amat diatur. Iya, jadi perihal tentang yang namanya urusan seksualitas di dalam Al-Quran, di situ kalau kita lihat beberapa nasnya diawali dengan bentuk kata kerja perintah. Kalau perintah berarti harus dikerjakan. Oke. Gitu. Ada contoh perihal tentang yang namanya ya arahnya seksualitas, tapi mengatur tentang bagaimana cara berpakaian. Di situ langsung di surat ketiga-tiga, juz kedua-dua ayat ke-59. Itu redasinya ya ayuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Katakan kepada istri-istri kamu, katakan kepada anak-anak perempuan kamu, katakan kepada anak-anak perempuan orang beriman. Nah ini perintah. Nah berarti dari sini secara konklusinya kita sebagai orang tua harus mengajarkan tentunya dengan bahasa kita yang terpilih perihal juga seksualitas kepada anak-anak kita. Jangan panik. Iya. Dan mungkin kalau Ustadz mungkin udah mengalami juga ketika anak-anak tuh akil balik ya Ustadz. Kalau perempuan menstruasi, terus laki-laki bebasan, ini kan kadang-kadang mungkin orang tua tuh bingung ya Ustadz menceritakan ya Ustadz. Jadi untuk orang tua makanya di fikih diatur ketika kita ngaji fikih baik di negara kita maupun di luar negeri pasti bab ketemu pertama babut toharoh, kebersihan. Ya, di dalamnya bicara kebersihan termasuk sebelum sholat, kebersihan di dalam hal sifatnya istinja, perihal untuk mandi junub, perihal untuk membersihkan hadas kecil maupun hadas besar. Yang kaitannya apa hubungannya dengan seksualitas? Karena yang dimandi, yang dibasuh adalah alat-alat yang sifatnya ini organ tubuh yang erat kaitannya ketika berbicara seksualitas itu akan ketemu nanti. Dan itu penting ya Ustadz. Sangat urgent. Kan kadang ketika misalnya contoh kan yang paling misalnya perempuan tiba-tiba mens kan dia ngeliat darah takut ini berarti tugas orang tua untuk menjelaskan dan laki-laki juga tiba-tiba mimpi basah, kasurnya tiba-tiba ada air, itu juga berarti tugas orang tua untuk menjelaskan misalnya. Ya, jadi dalam bahasan parenting ya para orang tua ya pertama kita harus mengenalkan organ-organ tubuh yang ada pada anak-anak kita.
Ya, baik yang laki-laki lebih-lebih perempuan. Ya, kita kenalkan. Nah, ini kamu nanti makin dewasa, yang perempuan, kamu mempunyai payudara. Hormon yang sehat berkembang dengan tubuh kamu yang subur, ini akan berkembang, nak. Ini harus dijaga. Ya, nggak boleh menjadi bahan mainan. Nah, bagaimana menanamkan kepada anak-anak kita? Pertama, tahu dulu dengan organ-organ tubuh yang ada pada tubuh mereka dan timbul rasa kasih sayang. Nah, ini tolong tanamkan, nak, dalam hati kamu. Ini bukan boleh dipegang sama siapa saja, nak. Termasuk sama ibundamu, termasuk sama ayahandamu. Ya, ini harus dijaga. Termasuk kepada, ya mohon maaf, bagian virginnya. Nah, juga untuk sebagai yang laki-laki, ya bagian zakarnya. Itu dijelaskan. Jadi timbul rasa kepemilikan kepada si anak kita. Dan di saat timbul rasa kepemilikan, dia akan jaga. Oh iya. Ini laksana permen, bukan harus ditutup nggak pakai ditutup rapat-rapat. Tuh. Ini tugas orang tua, menjelaskan dulu bagian organ-organ tubuh yang terutama bagian alat-alat vital, jelaskan. Gitu. Ini baru bicara yang sifatnya langsung ya kepada organ tubuh. Nah, alangkah baiknya di saat orang tua lagi sambil mengaji, jelaskan secara nas-nas Quran. Iya, Ajib. Iya. Nah, Gitu. berarti sebagai orang tua, teman-teman yang di rumah juga nggak boleh abai dan cuek ya ketika anak-anak mulai tertarik, mulai ada sedikit perubahan, dan mulai pertanyaan-pertanyaan ajab itu dilontarkan tuh nggak boleh cuek ya, Ustaz. Oleh Quran makanya dijelaskan. Dijelaskan kok dalam Quran tuh. Di surat ke-23 Al-Mu'minun juz ke-18 dari mulai ayat 12 tuh sampai ayat 16, dari mulai kita nggak ada sampai kita nggak ada lagi. Iya. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Dari ayat ini berarti kewajiban orang tua harus menjelaskan. Dari mulai proses kita nggak ada jadi ada dan nggak ada lagi. Dan sungguh aku menciptakan kamu sekalian dari saripati tanah. Pelajaran biologi ada nanti, tapi dipadukan dengan ayat. Ini berarti perintah. Nah, dari mana, Bu? Iya, ibu sebelumnya ndak ada. Nah, ayah kamu juga ndak ada. Ya, nah cuman oleh kakek dan nenek kamu ya makan dari mana? Yang namakan adalah beras dari padi tumbuhnya di tanah. Kemudian tumbuh besar jadi orang tua, bertemulah nak kakek kamu dengan nenek kamu masa mudanya. Kemudian karena sama-sama suka seperti kamu sedang alami, tapi diatur oleh usia, nggak boleh menikah nak di bawah usia yang belum pada saatnya. Ya, makanya undang-undang negara kita mengatur dalam undang-undang perkawinan tahun 74, nah usia perempuan harus sekian minimal, nak laki-laki pun sekian. Jadi kamu nak bukan nggak boleh rasa suka, silakan, itu semua adalah sunatullah, tapi kamu nggak boleh melanggar peraturan itu. Jelas kan? Nah dari situ kan suka sama suka nggak bisa begitu aja, nak. Kita agama, orang beragama ada syariat, harus nikah dulu, nak. Nikah itu apa, Bu? Nikah proses yang namanya menyatukan antara kakek nenek kamu tapi dengan cara yang halal. Caranya gimana? Ada 5 rukunnya, nak. Harus ada calon pengantin laki-laki, pengantin perempuan, ada walinya, ada 2 orang saksi, ada ijab kabulnya. Nah setelah itu baru halal, bisa tidur bareng kakek nenek kamu dulu. Nah dari situ jelaskan secara biologisnya. Mana? Nah awalnya dari sperma, nak. Sperma itu keluar dari mana, nak? Dari kemaluan laki-laki. Nah bertemu, tapi karena sudah halal bisa tidur bareng, kan udah halal. Nah disitulah ada yang namanya perempuan punya virgin. Nah namanya bahasa agamanya itu namanya bersetubuh. Di saat sudah halal ibadah loh, nak. Iya.
dan lebih baik kita orang tua menjelaskan daripada nanti ketika remaja. Yang episode sebelumnya kita bahas tentang parenting katanya. Akhirnya anaknya malah nyari sendiri dan malah hasilnya tuh keburukan bukan kebaikan. Akhirnya dia malah ujungnya auzubillahi ke zina. Auzubillah. Ustaz, banyak yang nggak sabar Ustaz. Udah mau untuk dijelasin lebih detail Ustaz. Insya Allah. Nah teman-teman kita istirahat sejenak. Insya Allah abis ini Ustaz Taufikur Rahman akan bahas lebih detail tetap di Share It.